Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh. Maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Definisi ulama itu gampang sekali. وجه بها لإخوان طلاب وملائكته Iya. Kemudian yang keenam, pembahasan yang keenam, al-maudhi' as-sadis. Pelajaran yang keenam, kisah ridda ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kemurtadan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau rahimahullah, al-maudhi' as-sadis kisah ridda ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sami'aha thumma bakiya fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati asyayatin alladzina yusammuna al-ulama. Ini Syekh di sini ingin membantah syubhat yang beliau katakan syubhat para syaitan. Syubhat para syaitan. Dan ini dimunculkan oleh orang-orang di masa beliau. Ya, dia mengaku dirinya ulama, dikenal oleh orang-orang sebagai apa? Sebagai ulama. Nah, ini muskilah kita di masa ini ya. Definisi ulama itu gampang sekali. Hah? Jadi kalau dia sudah bisa bicara, jago berretorika, ya, bisa bikin orasi di depan banyak orang, ini sudah ulama namanya. Jelas ya? Jadi tidak tahu ukuran ulama itu apa. Ya, penyanyi bisa jadi ulama, ya, pelawak bisa menjadi ulama, hah? Jelas ya? Pendemo-demo juga bisa jadi ulama. Jadi tidak jelas apa ukuran ulama itu. Ini yang menjadi repot. Jelas ya? Baik, mungkin sebagian dari masalah ini kita akan kaji nanti di risalah Al-Usulus Sittah. Ya, tapi di sini Syekh ingin membahas ada syubhat yang beliau katakan syubhat syaitan. Ya, apa itu? Wa hiya qauluhum hadha huwa syirk. Lakin yaquluna la ilaha illallah faman qalaha la yakfur bi syai'. Iya. Baik. Jadi kata beliau, siapa saja yang mendengar tentang kisah riddah ini, tidak ada syubhat para syaitan yang mereka namakan ulama di dalam hatinya, walaupun sebesar darah. Jadi kisah riddah ini beliau bawakan untuk membantah syubhat para apa? Para syaitan ini. Iya. Apa syubhat mereka? Mereka berkata, ya, betul, itu kesyirikan. Mereka tahu betul itu kesyirikan. Tapi orang yang berbuat syirik ini sudah berucap la ilaha illallah. Kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tidak membuat dia kafir dengan sesuatu apapun. Nah, ini beliau anggap sebagai syubhat apa? Syubhat syaitan. Ya. Ini untuk mengeluarkan manusia dari agama. Yang penting ucapkan saja la ilaha illallah, sudah diaman. Apapun yang dia lakukan, kekafiran apapun yang dia kerjakan, dia tidak menjadi kafir. Dia berbuat kesyirikan, berbuat ini, tidak ada masalah. Dia kan sudah berucap la ilaha illallah. Kalau sudah berucap la ilaha illallah, berarti dia sudah muslim, sudah aman. Nah, ini kata beliau, ini syubhat syaitan. Syubhat syaitan. Nah, bagaimana dijelaskan hal ini? Nah, ini beliau ingin terangkan tentang kisah apa? Kisah kemurtadan. Orang-orang yang murtad setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sebagian orang yang murtad itu ada yang murtad dan Nabi masih hidup ya. Di akhir masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa abamu min dzalika wa akbar. Dan yang lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Nah, ini ada lebih besar rupanya. Ya. Apa itu? Tasrihukum bi anna al-bawadi laysa ma'akum min al-islam sya'ra. Walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafdha islam. Wa harrama al-islamu malahum wa damahum. Ma iqrarihim annahum tarakul islam kullah. Wa ma ilmihim bi inkarihim al-ba'th. Wa istihza'ihim biman aqarra bihi wa istihza'ihim bis syara'i. وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم
ma hadha kullihi yusarrihu haula'i syayatinu al-maradatul jahala annal badu Islam. Wajara minhum walau jara minhum dalika kulluhu li'annahum yaquluna la ilaha illallah aydan. Ini syubhat yang lebih dahsyat lagi, ini besar. Apa itu? Mereka katakan bahwa orang Badui, jadi mereka yang berkata, mereka tegaskan, orang Badui, maksudnya orang pedalaman itu tidak ada keislaman mereka sehelai rambut apapun. Jadi mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak ada keislaman sama sekali. Mereka itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma berucap la ilaha illallah. Sehingga dengan ucapan la ilaha illallah ini, mereka adalah umat Islam. Ya, sedangkan Islam telah mengharamkan harta dan darah mereka. Padahal mereka mengakui bahwa kaum Badui itu meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dan mereka mengetahui bahwa Badui itu mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan saja mereka ingkari. Ya. Mereka mengolok-olok siapa yang meyakini hari kebangkitan. Ya, mengolok-olok dan lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka menyelisih agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan semua itu, para syaitan, durjana dan jahil itu menegaskan bahwa kaum Badui itu tadi itu memeluk Islam katanya. Alasannya apa? Iya. Katanya memeluk Islam walaupun seluruh pembatal keislaman tersebut berjalan di tengah mereka dengan alasan kaum Badui mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Jelas ya? Ini syubhat mereka. Yang lebih besar. Ya, maka Syekh di sini mulai menjelaskan beberapa bantahan ya sebelum beliau masuk. Ya. Kata beliau rahimahullah, iya. Walazimu qawlihim anna al-yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha aydan. Li'annahum yaqulunaha. Wa aydan kufru haulai aghladu min kufri al-yahud bi adha'af mudha'afa. A'ni al-bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Ya, jadi konsekuensi dari ucapan mereka ini bahwa orang Yahudi juga mau masuk Islam. Kan begitu. Yahudi kan mengatakan juga la ilaha illallah. Iya. Berarti orang-orang Yahudi apa? Masuk Islam. Iya. Nah. Ini konsekuensi ucapan mereka. Dan Syekh tegaskan bahwa kekafiran mereka, kekafiran orang-orang Badui yang disifatkan dengan sifat itu tadi, itu lebih dahsyat, lebih besar, berlipat ganda dari kekafiran orang-orang Yahudi. Tapi ingat ya, dengan yang kami sifatkan itu tadi, jadi Badui yang tidak ada keislaman sama sekali kecuali la ilaha, dia berucap la ilaha illallah, dia mengingkari hari kebangkitan, kemudian mengolok-olok hari kebangkitan, mengolok-olok agama, lebih dahulukan agama moyangnya di atas agama Nabi. Ya. Ini belum Muslim namanya. Jelas ya? Tapi ini ada orang yang berkata, kalau berucap la ilaha illallah, maka tidak bisa batal dengan apapun sepanjang dia sudah berucap dengan la ilaha illallah. Ya. Perhatikan ya, syubhat syaitan ini. Ini pernah dengar yang seperti ini? Hah? Ya, bukan pernah, ini banyak ya yang mengucapkannya. Sering seperti itu ketika ditegur hal-hal terkait dengan pokok agama, tauhid, kesyirikan, yang merupakan syarat keislaman, ya. Ditanyakan, oh santai aja, kan dia kan berucap la ilaha illallah, bersyahadat. Ya, berarti dia apa? Dia Muslim. Ya, maka di sini Syekh terangkan tentang kisah orang-orang yang murtad itu bagaimana. Kata beliau, walladzi yubayyinu dzalika min qissatir ridda, annal murtaddina iftaraku fi riddatihim. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. Ya. Kata beliau, hal yang menjelaskan kisah kemurtadan tersebut adalah, jadi dari kisah kemurtadan ini, hal yang menjelaskan dari pelajaran di sini yang menjelaskan kebatilan syubhat di atas, bahwa orang-orang yang murtad itu berbeda-beda bentuk kemurtadannya. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kembali menyembah kepada berhala. Kenapa? Mereka berkata, andai kata memang Nabi Muhammad itu Nabi, dia pasti tidak mati. Karena itu dia murtad karena itu. Akhirnya kembali menyembah apa? Berhala. Wa minhum man thabata asy-syahadatain
Lakin aqarra bi nubuwati Musailamah. Ada yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma dia tambah lagi bahwa dia beriman juga dengan apa? Musailamah. Ya. Jelas ya? Ini murtad juga. Perhatikan, murtad, bersyahadat. Tapi dia hanya menambah apa? Mengakui adanya Musailamah sebagai nabi juga. Musailamah ini dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, Musailamahnya orang Yamama ya. Dia mulai muncul di akhir masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirnya menjadi dikenal di tengah manusia sebagai Al-Kadzdzab, si pendusta. Nah. Baik. Jadi orang yang mengakui kenabian Musailamah, apa sebabnya? Dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah. Lianna Musailamah aqama syuhuda zurin syahadu lahu bidzalika fasaddaqahum katsirun minan nas. Ya, wa ma hadza ajma' al-ulama annahum murtaddun wa law jahilu dzalika wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Ini kisah Musailamah ini ya menakjubkan ya. Jadi orang yang mengakui syahadatain, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia beriman juga dengan kenabian Musailamah. Itu ada syubhatnya, kenapa dia beriman? Karena dia sangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, mempersyarikatkan Musailamah dalam kenabian. Dan Musailamah ya, menegakkan beberapa saksi palsu. Orang berdiri bersaksi, saya bersaksi Nabi Muhammad berkata Musailamah adalah nabi. Iya. Jadi dia pakai saksi mempersaksikan. Akhirnya banyak dibenarkan oleh manusia, dipercaya oleh banyak orang. Ya. Ini kan syubhat ya. Tapi bersamaan dengan itu, para ulama semuanya sepakat. Siapa yang mengakui kenabian Musailamah, maka itu dianggap kafir, keluar dari Islam, dianggap murtad, walaupun dia jahil tentang hal itu. Dan siapa yang ragu, orang yang ragu saja terhadap kemurtadannya, itu dianggap apa? Dianggap kafir. Baik. Ini satu ya. Kemudian yang kedua. Kata Ibnu Faida arafta anna ulama ajma'u ala anna alladhina Faida arafta anna ulama ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin walau thabata 'ala al-islam kullihi. Iya. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwa para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala serta mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di antara mereka ada yang mencukupi di antara mereka ada yang mengakui kenabian Musailamah. Ya. Baik. Jadi para ulama sepakat ya, siapa yang mendustakan dan kembali beribadah kepada berhala, mencerca Nabi. Iya. Mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwa mereka ini yang seperti ini ya, yang murtad versi pertama dan orang yang mengakui kenabian Musailamah itu hukumnya sama. Keadaannya sama, dihukumi sebagai seorang yang murtad. Walau thabata 'alal islami kullihi, walaupun dia tetap di atas keislaman seluruhnya. Nah, itu terjemahnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Mungkin banyak yang salah tulis di situ. Wa minhum man aqarra bisyahadataini. Nah, ini sekarang beliau terangkan lagi ya tentang kemurtadan yang lain. Di antara mereka ada yang mengakui dua syahadat. Wa saddaqa Tulaihata fi da'wan nubuwah, dan dia benarkan Tulaiha yang mengaku nabi. Tulaiha ini namanya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Ya, ini bukan saudara laki-lakinya Khadijah ya. Sama nama ayahnya, tapi beda orangnya. Ya. Beda orangnya. Tulaiha ini tadinya beliau mengaku nabi. Ya, disebutkan dari alasannya dia bersama kaumnya Bani Asad masuk Islam. Kemudian terjadi sesuatu di kaumnya mungkin terkait dengan harta, akhirnya dia mengaku dirinya nabi. Iya. Tapi setelah itu Tulaiha ini dia bertobat, dia kembali masuk ke dalam Islam lagi.
masuk ke dalam Islam lagi dan bagus keislamannya. Bagus keislamannya. Sampai akhirnya beliau menghadiri beberapa peperangan. Dan beliau meninggal di sebuah peperangan di Nahawan sebagai mati syahid. Ya, Tulaiha radhiyallahu taala anhu. Ya, ini Tulaiha contoh ya sebagai sahabat. Ya, dia sahabat Nabi. Murtad, tapi dia masuk lagi kepada Islam, maka kesahabatannya kembali lagi sebab dia pernah berjumpa dengan Nabi. Iya. Jelas ya? Dan beliau meninggal di atas apa? Di atas keislaman. Ada seperti itu yang mengakui syahadatain, tapi dia benarkan Tulaiha. Ini dianggap apa namanya? Murtad juga. Wa minhum man saddaqa al-Ansi, sahibu Sana'a. Sahiba Sana'a. Ada yang membenarkan Al-Ansi. Ya, ini disebut Al-Aswad ya. Al-Aswad Al-Ansi. Ya, Al-Aswad itu namanya, apa namanya? Karena dia katanya ada kehitaman di wajahnya. Iya. Dia gelar. Ini Al-Aswad Al-Ansi ini mengaku Nabi itu di akhir masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berita katanya matinya Al-Aswad Al-Ansi ini terbunuh itu sampai kepada Nabi sehari sebelum beliau meninggal. Sehari sebelum meninggal. Ada yang menyebutkan begitu dalam buku-buku sirah. Yang jelas ini Al-Aswad Al-Ansi bikin masalah di Yaman. Ya. Sampai dia berhasil menguasai wilayah di Sana'a. Ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala sampai mengungsi ke mana begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ke Sana'a. Ya. Bukan mengutus pasukan, tapi mengutus utusan ke pemuka-pemuka kaum muslimin yang berada di mana? Di Yaman. Ya, sehingga berangkatlah 4 orang untuk mendatangi istana Al-Aswad Al-Ansi ini, kemudian membunuhnya secara senyap. Iya. Dan waktu itu Al-Aswad Al-Ansi itu memaksa seorang perempuan jadikan istrinya. Padahal perempuan ini muslimah. Dipaksa Al-Aswad Al-Ansi. Akhirnya melalui perempuan ini juga ya, terjadilah rencana pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi ini. Sampai dia dibunuh secara senyap, dipenggal lehernya. Kemudian di pagi harinya dikatakan kepada anak buahnya, inilah apa namanya nabi kalian. Dan diketahuilah dia pendusta. Ya. Maka pengikutnya pun kabur dan orang-orang apa namanya banyak yang kembali kepada keislaman. Ini kisah Al-Aswad Al-Ansi. Nah, kata beliau, wa kullu haula'i ajmal ulama annahum sawa. Ya. Seluruh mereka ini semuanya para ulama sepakat bahwa mereka itu sama. Ya. Bahwa mereka itu apa? Orang-orang sama dianggap sebagai orang yang murtad. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya wa raja'a ila ibadatil awthan ala halin wahida. Wa minhum anwa'un ukhar. Di antara mereka yang mendustakan Nabi dan kembali kepada peribadatan kepada berhala di atas satu keadaan. Ya. Dan ada keadaan-keadaan yang lain. Ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi bentuk-bentuk yang murtad ini itu banyak ya bentuknya. Ya, kemudian kata beliau wa minhum al-fuja'atus sulami, dan di antaranya ada yang namanya al-fuja'a as-sulami. Iya. Ini al-fuja'a as-sulami ini juga dari kisah di dalam sirah disebutkan ya, tapi di dalam pembahasannya perlu diperiksa dari sisi keabsahan sanadnya sebab tidak ada sanad yang kuat tentang hal ini. Iya. Karena ini kisah Fuja'atul as-sulami ini dijadikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah sebagai bahan untuk mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya Abu Bakar As-Siddiq membakar manusia. Iya. Membakar manusia. Syekhul Islam membantah syubhatnya Rafidhah itu dengan bantahan global. Ya, kenapa Abu Bakar yang dipermasalahkan? Ali bin Abi Thalib membakar apa namanya? Abdullah bin Saba, pengikut Abdullah bin Saba Yahudi, ya dibakar oleh api, diingkari oleh para sahabat. Ya, kenapa mereka diam akan hal tersebut? Ini karena alasannya untuk Ali bin Abi Thalib belum sampai kepada beliau larangan tentang hal itu. Iya, jelas ya. Abu Bakar As-Siddiq juga mungkin sama seperti itu, belum sampai kepada beliau larangan tentang hal tersebut.
Ya, yang jelas tentang hukum membakar manusia itu diterangkan di dalam pembahasan fikih ya, bahwa yang benarnya tidak boleh membakar, memberi siksa dengan dibakar. Kecuali di satu kondisi, pada bentuk kisos. Ada orang yang mati karena dia dibakar, maka kalau dikisos dengan cara dibakar orang yang membakarnya itu dibolehkan di dalam pembahasan fikih. Baik. Jadi sekarang Fuja As-Sulami ini dikatakan, lamma wafada ala Abi Bakrin, ذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحلا فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر قال إن كنت صادقا فألقي السلاح فألقاه فبعث إلى أبي بكر فأمر بتحريكه بالنار وهو حي. Iya. Jadi yang paling terakhir adalah Al-Fuja As-Sulami. Tatkala dia datang kepada Abu Bakar dan dia menyebutkan kepada Abu Bakar bahwa dia hendak memerangi kaum murtad. Dia meminta kepada Abu Bakar agar diberi bantuan, diberi senjata. Iya. Maka diberi senjata dan apa? Maka Abu Bakar pun memberi kepada As-Sulami ini persenjataan dan tunggangan-tunggangan. Namun ternyata As-Sulami menghadap muslim dan kafir. Dia tidak memerangi murtad saya, muslim dan kafir dia sikat semuanya, diambil harta-harta mereka. Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Ternyata As-Sulami merasakan kekalahan oleh begitu As-Sulami sudah merasakan dekatnya kekalahan oleh pasukan Abu Bakar. Dia berkata kepada pimpinan pasukannya Abu Bakar, engkau adalah pimpinan dari Abu Bakar, dan aku juga adalah pimpinan dari Abu Bakar, dan saya tidak kafir. Maka pimpinan dari pasukan Abu Bakar berkata, jika engkau jujur, lemparkan senjatamu. Maka Sulami melemparkan senjatanya. Kemudian dia pun ditangkap, dikirim kemana? Ke Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memerintah untuk membakarinya dengan api dalam keadaan hidup. Nah, ini kisah Al-Fuja apa? As-Sulami. Kata Syekh, فَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ الصَّحَابَةِ في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يكر من الإسلام بكلمة واحدة إلا يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. Iya. Apabila demikian hukum para sahabat terhadap orang tersebut, padahal dia mengakui 5 rukun Islam, bagaimana sangkamu terhadap orang yang tidak pernah mengakui satu kalimat keislaman pun kecuali berucap apa? Syahadat la ilaha illallah dengan lisannya. Dan dia menegaskan, mendustakan makna la ilaha illallah itu. Dia juga menegaskan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad SAW, berlepas diri dari Al-Quran, kitab Allah. Ya. Apa mereka katakan? Hada dinul Khadir wa dinu abaina. Inilah agama Khadir. Agama Al-Khadir, Nabi Khadir katanya. Dan agama ayah-ayah kami. Ini sampai sekarang ini selalu seperti itu di kalangan orang awam. Itu dari kecil itu di mana-mana itu sering disebut tentang Nabi Khadir, Nabi Khadir. Ya orang-orang awam seperti itu. Ya bahkan ada yang pergi haji untuk ketemu Nabi Khadir katanya. Nah, bagaimana caranya ketemu Nabi Khadir di haji? Ya salami saya kalau keluar dari masjid, salami saya. Kalau ada orang yang lembek tangannya tidak bertulang, itulah Nabi Khadir. Ya. Itu ada dari dulu ya. Saya sudah dengar itu dari kecil. Ada orang-orang yang cerita seperti itu. Nah, baik. Jadi kata beliau, wa yakunu hada dinul Khadir wa dinu abaina. Iya, wa dinu abaina, dan agama ayah-ayah kami. Iya. Kata beliau, thumma yuftuna haula'il maradatal juhal anna haula'i muslimun. Ya. Jadi berkata ini agama Khadir dan agama nenek moyang kami. Kemudian para durjana syaitan yang jahil ini memberi fatwa kepada mereka bahwa mereka adalah apa? Mereka orang Badui itu muslimun. Wala sarrahu bidzalika kullihi, walaupun mereka menegaskan pembatal keislaman seluruhnya itu. Ya. Yang penting idza qalu la ilaha illallah. Yang penting mereka berucap apa? La ilaha illallah. Kata beliau, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Kemudian beliau tutup, kata beliau, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam
Qala asyhadu anna kuffar, yani huwa wa jami'ul bawali, wa asyhadu anna al-mutawwi alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafir. Jadi ada katanya seorang badui tatkala datang kepada Syekh, dia hadir di majelis Syekh mendengar tentang Islam, tentang tauhid. Ini mungkin sebagian ya dari buku-buku yang kita baca didengarkan. Begitu dia tahu tauhid, maka badui ini berkata, saya bersaksi bahwa kami dulunya kafir. Maksudnya dia dan seluruh apa? Orang-orang badui yang semisal dengannya. Dan saya bersaksi bahwa si Mutawwi ini bahasa orang yang pandai agama ya. Ya. Ini sampai sekarang dipakai di bahasa ammianya orang-orang di Timur Tengah sana. Kalau dia misalnya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, itu dibilang Mutawwi. Jelas ya? Jadi berkata saya bersaksi si Mutawwi yang dipandang berpengetahuan ini, ya, yang mengatakan kami ini Muslim, saya bersaksi bahwa dia ini adalah kafir. Ya, kata si badui ini. Jadi badui ini akhirnya mengerti apa itu tauhid. Jelas ya? Mengerti apa itu tauhid. Inilah pentingnya seorang mengenal tentang tauhid tersebut. Iya. Jadi risalah ini luar biasa ya dari Syekh rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bagaimana pelajaran-pelajaran tauhid yang terkandung dalamnya. Ada 6 masail di dalam pembahasan ini. Yang pertama, ad-dars min qissatir riddah. Iya. Yang pertama, pelajaran dari kisah riddah. Iya. Ini asyayatin kenapa bisa di atas itu? Syayatinnya itu di bawah ya, di poin kedua. Syubhatus syayatin alladzina yaquluna. Iya. Yang kedua, syubhat para syaitan yang berkata la ilaha illallah la yakfur bi syai'. Syubhat para syaitan yang berkata siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dia tidak kafir dengan suatu apapun. Ini sudah dijelaskan ya. Yang ketiga lazimu qaulihim min hadhihi syubhah. Konsekuensi ucapan mereka dengan syubhat ini. Jadi konsekuensi mereka kalau mengajarkan seperti itu berarti orang Yahudi juga apa? Hah? Muslim berarti kan? Iya. Itu diantara konsekuensinya dan banyak konsekuensi rusak di belakang hal tersebut. Kemudian yang keempat, ar-raddu ala hadhihi syubhah min qissatir riddah. Bantahan terhadap syubhat ini dari kisah riddah, kemurtadan. Ini kelihatan orang yang murtad itu banyak bentuknya. Ada yang murtad, ya, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada yang murtad, dia malah mengakukan seluruh dari rukun Islam. Iya. Salat, puasa dan seterusnya. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu sama dihukumi murtad. Terus yang kelima, dzikru adadin minal murtaddin. Penyebutan sejumlah orang yang murtad. Sudah disebutkan ada berapa tadi? Contoh? Ada Musailamah. Terus? Ada Tulaiha Ibnu Khuwailid. Terus? Ada Al-Fuja'ah. Ada Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian Fuja'ah As-Sulami. Ini contoh ya? Ya. Baik. Kemudian yang keenam, fahmul badui alladhi araf al-Islam. Tentang pemahaman badui yang mengerti Islam. Jadi orang awam dari muwahhidin itu, kalau dia sudah belajar, sudah kenal tauhid, itu dia bisa kenal subuhatnya kaum musyrikin. Iya. Akan datang nanti ya di Kasyfus Syubhat. Ya, penulis berkata bahwa orang awam, satu orang dari awam, dari muwahhidin, itu bisa mengalahkan 1000 dari ulama kaum musyrikin. Iya. Karena hujah-hujah tauhid itu kuat. Hujah-hujah tauhid itu kuat dan sangat jelas sekali. Baik. Selesai sudah ya pembahasan Sittatu Mawadhi' minas sirah dan insyaallah taala kita akan sempurnakan kitab yang terakhir di 2 sesi yang akan datang. Ba'da asar dan di sesi ba'da maghrib insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.